Halo semuanya, apakah kalian sudah pernah menonton film ini? Atau lebih tepatnya sebuah film dokumenter Netflix yang menceritakan mengenai suatu sekte di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Warren Jeffs. Sekte ini diberi nama Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints atau FLD. Berdasarkan film dokumenter tersebut, kita dapat melihat praktik yang dilakukan oleh sekte tersebut mulai dari ajaran yang mereka percaya hingga pelecehan yang dialami oleh anggota-anggotanya. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal apa yang dipraktekkan di dalam sekte tersebut, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sekte itu? Sekte atau lebih sering dikenal dengan sebutan cult didefinisikan oleh Kamus Modern Bahasa Inggris sebagai kelompok sosial yang mempraktekkan kepercayaan agama, rohani, atau filsafat secara tidak lazim. Mereka juga biasanya memiliki ketertarikan yang serupa seperti pada kepribadian, objek, atau tujuan tertentu. FLD sendiri merupakan suatu sekte dengan kepercayaan Mormon yang salah satunya adalah mempercayai praktik poligami. Warren sendiri memiliki total istri hingga 70 hingga 80 orang dan 20 diantaranya masih berusia di bawah 17 tahun. Warren juga mengajarkan kepercayaan radikal Mormon kepada para pengikut setianya untuk mengisolasi keluarga dari satu sama lain dan memfasilitasi pernikahan yang diinginkan secara terus-menerus. FLD juga memiliki kepercayaan fanatik bahwa orang-orang berkulit hitam merupakan suruhan dari iblis. Karena pandangan inilah, FLD pun dilabelkan sebagai organisasi kebencian atau hate group. Selain FLD sendiri, ada banyak juga sekte yang terkenal di Amerika Serikat seperti Jonestown, Heaven's Gate, hingga The Manson Family. Mereka semua dikenal sebagai sekte terlarang dikarenakan menyebabkan melayangnya sejumlah nyawa. Selain itu, ada juga sekte dari Jepang yang bernama Aum Shinrikyo yang melakukan penyerangan gas sarin di stasiun bawah tanah hingga merenggut 15 nyawa dan melukai 5.000 orang lainnya. Namun, tidak seluruh sekte diklasifikasikan sebagai berbahaya. Contoh lainnya adalah sebuah sekte dengan nama Scientologist yang memiliki Tom Cruise juga beberapa artis Hollywood lain sebagai salah satu anggotanya. Akan tetapi, apa yang sebenarnya membuat seseorang mau mengikuti sebuah sekte? Banyak orang yang mempercayai bahwa korban dari sekte merupakan individu yang sudah dicuci otak. Namun, berdasarkan Amanda Montel pada bukunya yang berjudul Cultish: The Language of Fanatism, menjelaskan bahwa dengan mengatakan individu yang mengikuti suatu sekte sebagai tercuci otak, kita mengabaikan kemampuan seseorang untuk berpikir. Kita menganggap mereka sebagai mesin yang tidak berdaya dan tidak mampu membuat keputusan sendiri hingga pemikiran mereka dapat dicuci begitu saja. Amanda Montel juga menjelaskan bahwa suatu sekte menarik pengikutnya melalui 3 teknik utama, yaitu pertama, conversion, yang membuat individu merasa spesial dengan diberikan love bombing untuk meraih kepercayaan. Yang kedua adalah conditioning, di mana memerlukan stimulus dan juga respon yang membentuk individu menjadi merasa mereka tidak bisa hidup tanpa sekte tersebut. Dan tahap terakhir adalah coercion, yaitu individu sangat-sangat diyakinkan untuk melakukan hal-hal di luar nalar meskipun hal tersebut mengarah kepada keburukan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Suatu sekte akan membuat sebuah dikotomi, yaitu kita versus mereka, membuat para pengikutnya merasa bahwa hidup di dalam sekte tersebut merupakan hidup di dalam suatu kebenaran. Kebanyakan orang cenderung menyalahkan individunya alih-alih faktor situasional ketika seseorang bergabung dengan aliran sesat. Hal ini merupakan kesalahan penilaian yang disebut fundamental attribution error.
Faktor situasional ini dapat membentuk seseorang lebih reseptif menerima ajaran sekte. Lalu, kapan saja kita rentan menjadi target brainwash? Pertama, saat kita merasa kesepian yang terjadi karena kehilangan orang yang disayangi, baik keluarga maupun teman-teman. Maka dari itu, banyak anggota yang berhasil direkrut di kampus, bandara, dan rumah sakit. Bisa juga ketika kita mengalami depresi. Misalnya, rasa depresi yang timbul ketika kita mengalami kerugian pribadi, sekte biasanya menawarkan janji untuk menenangkan keresahan kita agar kita merasa lebih baik dalam jangka waktu yang cepat. Atau saat kita merasa tidak terpenuhi dan puas mengenai ajaran spiritual yang kita anut. Biasanya, seseorang yang sedang dalam proses mencari tahu rasa penasaran mereka terhadap suatu dogma rentan untuk menjadi target perekrut sekte untuk melakukan conversion. Orang yang berhasil meninggalkan sekte biasanya disebabkan karena ia menyadari bahwa dirinya telah mengalami banyak disonansi kognitif. Misalnya anggota sekte yang telah melihat terlalu banyak hal yang tidak masuk akal dan terlalu banyak kontradiksi akan apa yang diajarkan oleh sektenya. Sekte yang destruktif membuat seseorang berada dalam kegelapan di mana mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diubah melalui teknik yang tadi sudah disebutkan. Spektrum pengetahuan yang luas bisa membuat kita melindungi diri kita dari praktik-praktik sekte yang berbahaya. Teman-teman pasti nggak asing dong dengan salah satu tokoh psikologi ini. Ya, beliau adalah tokoh psikoanalisa dari Swiss, yaitu Carl Gustav Jung. Pada tahun 1921, beliau mempopulerkan teori mengenai ekstrovert dan introvert. Beliau menggambarkan dalam Psychological Types bahwa ekstrovert terlibat dengan rangsangan eksternal, sehingga mereka akan mengerahkan energinya keluar, menuju orang lain, dan mendapatkan energi dari pertemuannya dengan orang lain. Sementara itu, introvert lebih memfokuskan energi mereka ke dalam diri dan tidak terlibat kerangsangan luar, sehingga mereka akan lebih sering melakukan kegiatan dengan diri sendiri serta ketenangan. Lalu, apa itu introvert hangover? Introvert hangover atau juga introvert burnout merupakan kejadian ketika seorang introvert merasa kelelahan dan energinya terkuras saat terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Banyak spekulasi bahwa introvert merupakan orang yang tidak menyukai sosialisasi dan tertutup, padahal banyak dari mereka yang berperilaku sebaliknya. Namun, ketika mereka terlalu banyak berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, mereka bisa merasa lelah dan mabuk atau hangover. Introvert hangover ini disebabkan karena overstimulasi dopamin yang membuat seorang individu terkuras secara mental dan fisik. Walaupun keluar dari zona nyaman dari waktu ke waktu merupakan hal yang baik, namun apabila terus-menerus dilakukan, bagi seorang introvert hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental mereka, sehingga menimbulkan disosiasi dari inner self mereka yang dapat bermanifestasi sebagai gangguan karena kecemasan dan atau depresi. Adapun tanda-tanda seorang introvert mengalami hangover. Setiap introvert akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor, yaitu situasi sosial yang terjadi, tingkat introversi itu sendiri, seberapa banyak energi yang dimiliki untuk menghadiri acara sosial, serta kualitas waktu istirahat setelahnya. Bisa saja seseorang mengalami introvert hangover setelah 20 menit bersosialisasi atau setelah 2 hari, dan dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Jika kalian memiliki teman yang merupakan seorang introvert, penting untuk mengetahui tanda-tandanya. Berikut kisi-kisi bagi seorang extrovert untuk mengenali tanda-tanda introvert hangover. Pertama, menjadi melamun, termenung atau termangu, menjadi pendiam secara tiba-tiba, mudah tersinggung, pemarah, mudah kesal, berbicara lebih lambat dan memiliki jeda di antara kata-kata, tampak lelah dan kekurangan energi,
menjadi frustasi ketika harus membuat sebuah keputusan, terlihat tidak sehat secara fisik, terlihat cemas, sedih atau tertekan, serta ingin menarik diri dari kerumunan dan menyendiri. Biasanya seorang introvert lebih sadar diri, tetapi bukan berarti mereka akan selalu menyadari perasaan dan sensasi tubuh yang timbul. Terkadang entah dari mana para introvert merasa agresif, lesu, dan ragu-ragu. Khususnya ketika terlalu memaksakan diri untuk terbiasa, introvert hangover mungkin akan menjadi sesuatu yang wajar bagi mereka. Yang bisa kalian lakukan untuk seorang introvert adalah menyadari ketika mereka merasa burnout. Teman introvert kalian akan sangat menghargai ketika kalian memperhatikan mereka. Adapun cara mengatasi introvert hangover. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan introvert hangover adalah dengan memberi mereka waktu. Waktu untuk menyendiri. Dengan memiliki waktu sendiri, sama saja dengan memberikan asupan secara mental dan emosionalnya. Sama halnya dengan makan dan istirahat yang tentu diperlukan oleh tubuh setiap manusia. Waktu sendiri bukan berarti harus selalu benar-benar sendiri dan menghindar dari segala hal. Tidak, namun dapat juga dengan melakukan hal-hal yang membuat tenang seperti membaca buku, berjalan-jalan ke taman, maupun hanya mendengarkan musik. Yang penting adalah jadi diri sendiri dan nikmati setiap momen yang dilakukan. Bagaimanapun, pasti setiap introvert memiliki caranya sendiri untuk mengatasi introvert hangover. Tapi di sini kami juga akan memberikan kiat-kiat untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, cobalah buat plan B, sehingga ketika kalian sudah sangat lelah dalam menghadapi situasi tertentu dan perlu melakukan hal lain terlebih dahulu untuk recharge, kalian dapat langsung melakukannya tanpa harus memikirkan ulang apa yang akan dilakukan. Kedua, melakukan persiapan. Ketika kalian harus mendatangi sebuah acara, cobalah untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Tentukan juga untuk berapa lama kalian harus berada di acara tersebut. Jangan lupa untuk memberikan waktu untuk dirimu sendiri sesaat sebelum dan sesudah mendatangi acara tersebut. Take a break. Untuk kalian yang mungkin masih bisa toleransi ketika suasana sedang ramai, mungkin cara ini bisa kalian gunakan. Saat kalian sedang dalam suatu kerumunan, cobalah menepi sejenak untuk sekedar duduk dan melihat orang-orang di sekitar. Lalu, temukan orang yang dapat diajak bicara secara empat mata, sehingga kalian bisa menjadi lebih fokus dan juga tidak membuang terlalu banyak energi untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah gunakan kehadiran gadget. Siapa bilang gadget dapat merusak suasana ketika sedang dalam sebuah acara? Justru, bagi para introvert, mungkin dengan gadget dapat membuat kalian seperti rehat sementara dan mengabaikan sekitar yang sangat menguras energi. Jadi, manfaatkanlah kehadiran gadget pada saat-saat yang diperlukan. Nah, sekian kiat-kiat untuk mengatasi introvert hangover. Kalau dari teman-teman introvert, bagaimana nih pendapatnya? Yuk, share pengalamannya di kolom komentar and see you on the next Psych Critical.